Jadi memang semua potensinya begini Pak ya? Iya, jadi banyak sebetulnya yang perlu kita kembangkan kalau dengan kekayaan alam seperti ini. Kalau untuk Gorontalo sendiri Pak, kira-kira ada yang program yang bisa membangkitkan ekonomi Gorontalo untuk dekat-dekat ini? Nah ini yang menarik ceritanya Pak RT. Menarik. Ya, jadi kita tuh sebetulnya memiliki potensi bagaimana mengembangkan yang namanya ekonomi keuangan syariah atau EKSAR di Provinsi Gorontalo ini. Ada? Ada. Kami punya program itu. Kalau begitu kita bicarakan di dalam Pak. Yap. Boleh? Ayo. Bapak masih banyak waktu kan? Ada. Kita punya cukup waktu. Siap, ayo kita kemon Pak. Pak, tadi tentang ekonomi syariah, itu bagaimana itu Pak? Tadi katanya mau cerita. Ya. Jadi gini Pak RT, kan kami ini kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo berupaya untuk senantiasa hadir di setiap makna Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo ini. Sehingga kami terus bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota juga, dan berbagai instansi untuk melakukan berbagai hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Termasuk antara lain misalnya peringatan 1 dekade Hari Karawo sudah kita laksanakan. Yang kemarin itu yang bersama-sama. Jadi dilaksanakan di lapangan Taruna Remaja sampai di seluruh kota kabupaten melaksanakan hal yang sama. Yang berikutnya adalah Gorontalo Art and Craft Festival. Nanti akan kita selenggarakan bersama-sama. Dan kemarin yang sudah kita selenggarakan adalah Gebyar UMKM Gorontalo. Ini juga bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan berbagai instansi terkait lainnya. Dan kemarin baru saja kita laksanakan adalah Gorontalo Karnaval Karawo. Nah, kemudian yang baru saja juga semalam itu di launching oleh Pak Menteri itu adalah Festival Pesona Danau Limboto dan banyak lagi. Nah, kali ini kami akan berkolaborasi kembali dengan pemerintah provinsi, yaitu di dalam bentuk Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR di tingkat nasional. Dan kami diberikan amanah oleh kantor pusat kami untuk menyelenggarakan FESYAR tingkat provinsi yang nanti akan kami beri nama adalah Pesona. Itu singkatan ya, Festival Ekonomi Syariah Gorontalo. Dan ini bukan kami sendiri yang menyelenggarakan, tapi ada pemerintah provinsi di dalamnya, ada Dekranasda Provinsi Gorontalo, ada Universitas Negeri Gorontalo, ada Universitas Muhammadiyah Gorontalo, ada yang juga namanya Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren atau Hebitren Provinsi Gorontalo. Nah ini mungkin sesuatu yang baru kedengarannya, tapi sudah terbentuk kepengurusannya yang sudah di-launching pada saat kita Bazar Ramadan yang lalu. Kemudian kaitannya dengan ekonomi syariah juga, di tingkat pusat ada, di daerah juga ada. Nah itu nanti kami akan libatkan seluruh komunitas dan unsur-unsur yang terkait dengan ekonomi syariah untuk bersama-sama kita menyelenggarakan pesona ini. Nah waktunya kapan? Waktunya adalah tanggal 29 sampai dengan 30 Juni 2024 bertempat di lapangan Rektorat Universitas Negeri Gorontalo. Oh, di UNG, Pak? Di UNG. Dekat dengan sampai kelurahan itu, Pak. Kelurahan ya? Iya. Waduh, kalau gitu sewaktu-waktu Pak RT mampirlah ke acara tersebut. Boleh, Pak. Tapi ini, Pak, kalau boleh tahu, acaranya ini dalam bentuk festival, atau dalam bentuk promosi, atau sosialisasi, atau bagaimana, Pak? Nah, ini gabungan sebetulnya. Nah, kembali ke istilah pesona tadi, nah ini merupakan istilah yang memang kami pergunakan pertama kali untuk tahun pertama dilakukan di Gorontalo ini. Ini ada sesuatu yang fresh from the oven namanya ya. Mungkin dalam bahasa Gorontalo-nya kira-kira gitu ya. Nah, pesona ini merupakan rangkaian. Ya, itu bagian dari namanya Road to FESYAR ya. Yang rencananya untuk kawasan timur Indonesia akan diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Nanti pada sekitar awal bulan Juli. Nah, kami di tingkat provinsi diminta untuk menyelenggarakan Road to FESYAR ini. Adapun FESYAR sendiri adalah event dengan skala nasional yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang nantinya setiap kantor perwakilan melaksanakan juga. Apa tujuannya? Tujuannya adalah dalam rangka untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Nah, kembali ke tadi Pak RT bertanya, apa sih bentuk kegiatannya? Macam-macam. Di antaranya adalah literasi dan edukasi terkait dengan ekonomi syariah, ada sertifikasi produk halal dan juru sembelih halal, kemudian ada halal lifestyle, ada cinta, bangga, paham rupiah, Pak RT sering dengar ya, dan juga sosialisasi edukasi mengenai kris. Nah, berikutnya juga nanti akan ada layanan sertifikasi produk halal. Ada juga investasi syariah dan job fair gitu ya. Jadi bagi yang kebetulan nanti mungkin ingin melihat lowongan atau mungkin peluang untuk bekerja di yang kaitannya dengan syariah juga nanti bisa datang ke acara tersebut.
Kemudian ada yang sifatnya edukatif, yaitu lomba ranking 1 terkait ekonomi syariah. Kalau saya ini kan tidak pernah ranking 1, Pak. Ranking berapa? Saya ranking terakhir. Ranking terakhir. Di kelas. Ya, jadi ada juga kompetensi dakwah ekonomi syariah dan lomba mewarnai, ada showcase produk UMKM, ada juga berbagai games kaitannya dengan cinta bangga paham rupiah dan juga kris, serta berbagai hiburan rakyat baik artis lokal hingga artis ibu kota nih yang menarik PRT. Iya. Ada artis ibu kota, Pak? Iya. Itu boleh spill ke sini mungkin siapa saja yang akan datang di acara nanti? Nah, jadi Pak RT nggak usah bingung, cukup nanti lihat publikasi kami yang ditayangkan di Instagram dan teman-teman komunitas kami di Generasi Bank Indonesia, Generasi Baru Bank Indonesia, Genbi juga mereka melakukan publikasi yang sama, termasuk juga UMKM. Itu nanti bisa melihat apa saja sih acara yang ada di pesona ini, kemudian di situ detailnya apa saja. Yang penting adalah tanggal 29 sampai dengan 30 Juni 2024, ayo sama-sama kita datang ke lapangan Rektorat UNG untuk menyaksikan acara pesona ini. Nah, untuk agenda literasi sertifikasi produk halal, antara lain ini akan dilaksanakan pada hari pertama ya, tanggal 29 Juni mulai pukul 9 sampai dengan 10.30 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, kemudian juga teman-teman yang tidak sempat hadir di jam tersebut, jangan khawatir karena kami juga menyediakan booth layanan informasi sertifikasi produk halal selama periode acara. Nah, kemudian nanti akan ada lagi yang namanya literasi ekonomi syariah dan halal lifestyle yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2024 mulai pukul 13.30 sampai dengan 15.00 waktu ini sebagian tengah. Nah, kebetulan itu pas karena dengar tadi ada cerita-cerita tentang sertifikasi halal. Kebetulan saya ini masyarakat Zanalo itu Pak, banyak yang belum tersertifikasi halal DP produk-produk. Apakah boleh dikomunikasikan di situ atau boleh diterbitkan sertifikat halalnya di situ atau bagaimana, Pak? Ya, ini kesempatan yang baik bagi terutama teman-teman sebagai pelaku UMKM ya, di mana mereka tentunya selama ini sebagian diantaranya mungkin ada yang belum tahu bagaimana cara mengurus sertifikasi halal, atau bahkan ingin mengurus tapi merasa kesulitan atau merasa ragu. Nah, untuk itu tersedia yang kita laksanakan adalah agenda literasi. Literasi itu artinya memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama pelaku UMKM untuk mereka yang selama ini tidak tahu atau ragu nantinya akan bisa mengurus sertifikasi produk halalnya. Tentu di situ juga ada layanan khusus untuk pengurusan ini. Dan harapan kami tentunya setelah mengikuti hadir di tempat, nantinya sertifikat produk halal ini bisa mereka peroleh pada waktunya. Gitu. Tentunya setelah memperoleh beberapa persyaratan yang sudah ditentukan. Nah, ini yang menarik tadi Pak RT kan bertanya mengenai lomba itu kira-kira boleh nggak gitu ya. Nah, sebetulnya untuk ini ada syaratnya ya, jadi kita harapkan kepada masyarakat yang nanti memenuhi syarat untuk ayo sama-sama kita mengikuti lomba-lomba ini. Yang pertama misalnya kaitannya dengan lomba atau kompetisi dakwah ekonomi syariah, ya. Dan lomba ranking 1 ekonomi syariah, pesertanya nih Pak RT ya, adalah siswa SMA, SMK atau MA sederajat dan juga dari pesantren gitu ya. Nanti untuk pelaksanaan kompetisi dakwah ekonomi syariah dilakukan melalui pengumpulan video dakwah dari peserta lebih dahulu ya. Saya minum dulu ya. Betul Pak. Nah, lumayan juga nih, saya semangat banget nih. Lebih semangat saya lagi Pak, karena informasikan ke masyarakat ini Pak Dian. Nah, itu kan tadi ada siswa SMA, SMK sederajat. Kalau yang paket B atau paket C tidak boleh itu Pak? Ya, tentunya ini kita harapkan generasi muda. Oh, begitu ya, kita Pak. bicara mengenai anak milenial yang tentu mereka punya gagasan, punya ide. Nah, kita yang orang tua, yang senior-senior tentu memberikan dorongan, motivasi dari belakang supaya mereka terus bersemangat menghasilkan karya yang terbaik. Nah, nanti dari pengumpulan video dakwah ini, nanti akan ada durasi videonya kan maksimal 5 menit. Nanti akan kita pilih 5 finalis terbaik putra dan 5 finalis terbaik putri yang akan tampil secara offline atau langsung pada tanggal 29 Juni pukul 10.30 sampai 12.30 waktu Indonesia Tengah di lokasi pesona ini, yaitu di lapangan Rektorat Universitas Negeri Gorontalo. Yang pertama nih, Pak RT ya. Yang kedua adalah lomba ranking 1 ekonomi syariah dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2024 pukul 13 sampai dengan 15 waktu Indonesia bagian tengah. Ini menarik karena nanti kita akan melihat
pemahaman atau pengetahuan dari adik-adik kita, anak-anak kita yang masih bisa mengukur, SMA Pak, ya? sudah bisa mengukur. Apakah mereka selama ini sudah memperoleh pembelajaran mengenai ekonomi syariah? Nah, di situ nanti akan diuji pemahaman mereka mengenai ekonomi syariah. Kemudian yang terakhir akan ada juga lomba mewarnai yang akan dilaksanakan 30 Juni 2024 mulai pukul 9.30 sampai dengan selesai. Nah, ini yang menarik adalah pesertanya anak-anak. Ya. Anak-anak usia 6 tahun sampai dengan 9 tahun. Yang diharapkan mereka kan dari mulai kecil itu sudah diberikan pemahaman walaupun tentu pada tahap-tahap dasar ya mengenai ekonomi syariah. Nanti ada temanya sendiri untuk lomba mewarnai ini. Jadi anak-anaknya itu saya pikir SMA juga, Pak. Tidak lagi. Jadi memang khusus yang balita-balita ya, khusus Pak, ya. untuk lomba mewarnai. Lomba mewarnai nih. Kalau lomba menggambar mungkin nanti levelnya lebih tinggi. Nah, ini karena anak-anak senang mewarnai ya. Jadi memang kita khususkan untuk mereka yang di range usia 6 sampai dengan 9 tahun gitu. Saya dengar-dengar ini, Pak Dian. Saya harusnya juga bakar otak kadar sebelah. Baru orang bilang, Pak, nanti akan ada artis nasional. Siapa itu, Pak? Kira-kira sebetulnya ini rahasia ini sebetulnya. Oh, rahasia. Tapi ya karena Pak RT yang bertanya gimana? Kita tetangga soalnya. Kalau saya nggak ngasih tahu nanti Pak RT nanya-nanya saya terus gitu. Tapi ini rahasia ya. Iya, boleh rahasia, Pak. Sampai orang tahu. Namanya Vidi Adiano. Oh, Vidi Adiano. Oh, Vidi. Kenal kan? Wih, saya ini sekali, Pak, ngefans. Iya. Saya ngefans sama Vidi ini. Dia itu artis yang lagi naik daun sekarang, Pak. Itu kiblat milenial. Ada nggak lagu yang Pak RT sering dengar, yang Pak RT senang menyanyikan atau mendengarkan lagunya Vidi? Ini kagak apa ini. Coba kira-kira? Vidi. Vidi. Menjanjikan keimanan. Oh, bukan, Pak, ya? Itu judi, judi Pak RT. Lagi training sekarang judi, tapi online. Oh, bukan itu. Bukan, ini Vidi ini. Astaga, salah ya, astagfirullah. Saya maksud Vidi itu kalau saya nontonnya, Pak, lewat apa namanya? Nah, podcastnya Pak Deddy Corbuzier dan lain sebagainya. Saya melihat di situ di apalagi podcastnya Siapin Habib. Nah, itu saya melihatnya di situ dan saya melihat dia orangnya energik dan saya berharap ketika masyarakat saya melihat ini mereka punya sesuatu yang lebih ini lagi, Pak. Ada satu sebetulnya yang salah satu unsur juga yang ikut di dalam pesona ini, yaitu yang namanya KEDEX. Pak RT mungkin jarang dengar yang nama KEDEX. Ini saya baru dengar dari Pak Dian. KEDEX itu adalah Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah. KEDEX itu, Ekonomi Keuangan Syariah di tingkat nasional ada namanya KENEK, Komite Nasional. Nah, KEDEX kita ini sudah terbentuk dari tahun yang lalu gitu ya. Nah, sehingga untuk yang sekarang kami terus berkolaborasi. Tadi kan ada Hedibitren, ya, kemudian ada Dekranasda gitu ya. Ada universitas, ada universitas EUNG, ada universitas Muhammadiyah misalnya. Nah, itu ada satu lagi adalah KEDEX. Nah, di Bank Indonesia juga termasuk di dalamnya, termasuk sebagai anggota. Nah, oleh karena itu kami mengajak semua pihak ini memang sengaja supaya ini kegiatan bersama. Jadi bukan hanya merasa, wah ini Bank Indonesia, enggak. Ini adalah kegiatan bersama untuk tingkat provinsi. Kolaborasinya gitu, kolaborasi dari biar dan bisa kolaborasi. Jauh jangkauannya, betul, Pak, ya. nanti bersama-sama kita ingin mengembangkan yang namanya ekonomi keuangan syariah gitu ya. Karena ini menjadi penting, mengingat itu juga bagian dari yang tidak kalah pentingnya ya, karena bagaimanapun ini harus bersama-sama, Pak RT. Jadi ada satu sisi kita membangun ekonomi, melakukan pertumbuhan ekonomi, tapi untuk hal yang lain adalah bagaimana kita juga menumbuh kembangkan yang namanya ekonomi keuangan syariah. Ini saya baru ingat nih lagunya baru ya. ingat, Pak. Lagu. Karena tadi saya berpikir sambil mencari tahu ya mengenai lagu ini, tapi ini lagu ini sangat apa namanya? Sangat berkesan karena dinyanyikan ulang oleh seorang Vidi Adiano tadi ya. Oh, gitu. Pada dulu juga waktu zaman awal yang namanya Kenan Nasution kan menyanyikan ini juga ya. Dan terakhir Pak RT mungkin pernah dengar viral ya, salah satu pentolaan dewa juga ya, Ahmad Dhani juga menyanyikan. Jadi sekarang banyak yang menyanyikan lagu yang sama gitu ya. Jadi gini, saya coba-coba ya. Oke, Pak. Bismillah ya, Pak. Bismillah, Pak ya. Boleh cek suara dulu, Pak. Oh, tiada yang hebat dan mempesona ketika kau lewat di hadapanku, biasa saja. Waktu perkenalan lewatlah sudah, ada yang menarik
Pancaran diri terus mengganggu. Sudah. Oh, sudah. Sedikit saja saya spill. Karena kalau semua nanti enggak surprise lagi. Nanti biar nanti sebagian lagi surprise. Nanti Pak. masyarakat, siapapun, nanti teman-teman, ayo datang ke masuk ke lapangan nanti rektorat ada ya. waktunya kita sampaikan lagi kapan persisnya nanti penyanyi ibu kota ini akan tampil. Wah, ini keren sekali Pak. Iya. Saya yakin dan percaya itu memang dari kampung-kampung juga pasti akan ke sini. Saya sudah dapat bocoran Pak, ini dari teman-teman Paguyuban Pride juga akan datang Pak. Oh, itu apa tuh? Paguyuban Paguyuban Pride. Jadi mereka itu sekumpulan anak-anak muda kreatif dari Paguyuban. Wes. Mereka sudah informasi ke Pak RT, sudah inbox tadi. Ya. Pak RT kami akan datang nanti. Oh siap. Karena ternyata mereka mengikuti Instagramnya Ya. Bank Indonesia dan Ya, mereka ya. spillnya dari situ. Ya. Nah itu kelebihan anak-anak muda itu Ya, Pak. ya, Mereka menamakan Paguyuban Pride. Ya. Kekuatan Paguyuban Ya. ada di mereka. Nanti sekarang, kita Pak. akan tunggu Oh, gitu, Pak, kedatangannya. ya? Tapi untuk sampai ke sana tentu ada syaratnya Pak RT. Oh ada syarat. Tapi tidak sulit sebetulnya. Wah, oke, Hanya Pak, siap. nanti yang pertama adalah tiketnya gratis. Ingat ya. Kunci pertama adalah tiketnya gratis. Tidak berbayar Ya. ini, Pak. Hiburan ini hiburan terbuka untuk masyarakat umum. Syarat dan ketentuan yang berlaku itu begini. Yang pertama adalah saya kasih bocoran ke Pak RT lagi nih. Boleh, Jadi Pak. Pak RT yang pertama kali mendengarkan ini. Untuk masyarakat saya ini Yang Pak. pertama adalah cukup belanja produk UMKM apapun yang ada di showcase pesona. Di saat Jadi syaratnya festivalnya itu? ini harus datang nih Harus ke datang langsung. lokasi, kemudian di situ ada showcase itu ada pameran ya, ada beberapa booth, kemudian belanja senilai 50.000 ya. Semua produk? Semua produk apapun 50.000, Oke. tetapi wajib menggunakan kris. Tidak pakai uang tunai Pak ya? Tidak pakai uang tunai. Sekarang kan zaman digitalisasi. Betul. Nah sekarang non tunai, pakai kris. Bagi yang pada waktu itu masih bingung menggunakan kris, nanti ada petugas dari Bank Indonesia untuk membantu bagaimana supaya bisa belanja dengan menggunakan kris. Keren Nah nanti setelah itu nanti masyarakat akan diberikan gelang untuk menonton Vidi Aldiano ini. Nah kemudian akan bertanya, kenapa sih harus belanja produk UMKM? Nah gini, jadi UMKM ini adalah menjadi soko guru bukan hanya di tingkat Provinsi Gorontalo tapi juga di nasional. Iya. Nah, kita memiliki kewajiban yang sama untuk bagaimana kita peduli, kita menumbuh kembangkan UMKM ini sehingga mereka dapat memproduksi produknya yang kemudian nanti dibeli oleh masyarakat dan hasilnya nanti dikembalikan lagi ke UMKM dan juga seluruh karyawan tenaga yang ada di UMKM ini. Nanti pada gilirannya tentu ini akan memberikan sumbangsi kepada provinsi, kepada kabupaten kota ya, sehingga mereka dapat ikut berpartisipasi, berkontribusi di dalam pertumbuhan ekonomi melalui UMKM ini. Dan UMKM ini kan bagian dari ekonomi kreatif juga ya, akan memberikan sumbangsi juga terhadap pariwisata kita. Berarti sebagai salah satu bagian. kekuatan kita Ya. ini adalah UMKM itu Pak. UMKM ini. Nah, sehingga nanti siapa lagi kalau yang bukan kita ini yang akan memberikan dukungan kepada UMKM. support. Jadi kami sendiri memang dari dulu Bank Indonesia dimanapun ya, bukan hanya di Provinsi Gorontalo, itu terus peduli bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan Dekranasda, bersama-sama dengan dinas terkait, instansi terkait untuk bagaimana UMKM kita ini terus naik kelas. Jadi bukan hanya mereka hanya dikerjakan di rumah, kemudian karyawannya 1 atau 2 orang setiap tahun itu begitu, tapi kita ingin mereka pelan-pelan naik kelas, ya dimulai dari mungkin subsisten istilahnya, Pak RT. Jadi mereka yang belum ada struktur, belum ada laporan keuangan, mereka hanya memproduksi untuk sebagian kecil masyarakat barangkali gitu. Nanti naik kelas misalnya menjadi potensial. Nah potensial ini berarti mereka punya potensi untuk berkembang. Dari situ kemudian ada sentuhan digitalnya, makanya ada untuk era berikutnya, kelas berikutnya adalah UMKM digital. Mereka sudah mulai memesan misalnya melalui handphone atau melalui aplikasi misalnya. Makanya mereka dikaitkan dengan marketplace namanya. Iya, bisa betul. menggunakan GoPay, bisa menggunakan sarana berbagi pembayaran. Dan dari situ nanti lebih memudahkan lagi kan tidak usah bertemu secara fisik. Mereka tinggal iklankan di berbagai akun media sosial dan sebagainya. Kemudian nanti masyarakat bisa memesan. Gitu. Nanti bisa dikirim melalui berbagai aplikasi ya. Bisa Gojek dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah yang punya potensial itu, kemudian mereka go digital, kemudian go ekspor, go global. Ada sebagian di antara produk UMKM kita yang sudah go global, go ekspor. Sudah ada Pak? Sudah ada, Di makanya Gorontalo kita ini? berbangga. Misalnya Karawo nih. Karawo yang saya pakai ini, ini juga salah satu yang tentu kita sangat bersyukur ya, karena di sini juga Bank Indonesia bersama dengan pemerintah, provinsi, kabupaten kota untuk terus kita menumbuh kembangkan Karawo ini menjadi salah satu ikon di provinsi yang kemudian menjadi ikon nasional. Harapannya ini bisa menjadi warisan dunia ya, karena banyak juga pihak yang menggunakan Karawo ini.
Nah, termasuk pada saat ada kunjungan dari prefektur Ehime di Jepang itu, jadi seluruh delegasinya menggunakan karawo juga gitu ya. Satu Orang-orang kebanggaan. Jepang, Orang-orang tapi Jepang pakai- datang ke sini, kemudian mereka pada saat ada pertemuan yang kami selenggarakan di kantor Bank Indonesia, mereka menggunakan karawo bersama-sama dengan kami. Keren sekali. Nah, termasuk juga sudah ada kita showcase di beberapa tempat di Dubai, kemudian Di juga Dubai ada juga, Pak? di apa? Di Dubai Baju karawo. Kemudian ke Malaysia, bahkan ada pesanan dari Jepang juga. Bahkan pada saat kami menyelenggarakan bazar Ramadan tahun lalu itu ada satu kain mori. Kain mori tahu nggak? Itu kan dari Jepang ya. Kain mori Nah, ya, itu dibawa dari Jepang ke arena bazar Ramadan untuk kemudian disulam jadi baju karawo ini. Jadi nah itu ya salah satu itu ya, Pak, ya? Produk UMKM yang sangat kita banggakan. Tapi tentu saja bukan hanya dari fashion, ada juga dari olahan pangan. Kemudian ada juga dari ekonomi kreatif atau kerajinan. Nanti tiga-tiganya itu beberapa UMKM binaan Bank Indonesia bersama-sama dengan Dekranasda dan pemerintah di Perindak akan kita pamerkan, kita showcase di lokasi kita acara. pesona tadi. Dengan demikian nanti masyarakat warga Gorontalo nggak usah berpikir langsung aja nanti datang kemudian belanja produk UMKM dan nanti dapatkan gelang untuk bisa menonton artis ibu kota tersebut. Gimana Pak RT? Menarik nggak? Menarik sekali ini Pak, karena ini kan kalau rata-rata kalau konser yang sebelum-sebelumnya kan kasihan sampai masyarakat ini bilang Pak itu terlalu mahal DP tiket. Nah sekarang 50.000 itu artinya kita belanja untuk kebutuhan kita kan Pak. Tapi kita dapat bonus bisa menonton VD artis nasional. Ya, sekaligus kita juga berkontribusi terhadap pertumbuhan daerah, UMKM. UMKM. Ya, otomatis nanti ada juga pertumbuhan daerah juga. Kalau kita bertumbuh begitu, otomatis kan juga memberikan sumbangsi terhadap daerah. Luar biasa sekali kinerjanya ya Pak ya. Ya. Ini saya sudah tidak sabar sih Pak untuk acaranya dan semoga teman-teman yang juga menonton lapor Pak RT ini juga bisa datang langsung ke acara karena ini adalah acara-acaranya sebenarnya untuk milenial dan Gen Z, tapi kalau misalnya ada orang-orang kolonial juga bisa datang Pak ya. Saya kolonial. Oh, nyindir saya berarti. Tidak menyinggung Bapak sih, cuman kita ada di bahasa itu Pak. Oh, siap Pak. Pak, nanti kalau misalnya acaranya bisa gratis dan orang pasti akan sangat banyak, itu otomatis bisa menambah penghasilan dari UMKM ini. Artinya mereka produksi dan banyak produk mereka harus terjual. Iya, betul. Dan itu bisa sangat berpengaruh Pak kalau menurut saya. Semoga saya punya rakyat itu yang juga punya binaan-binaan itu bisa datang juga Pak ya. Ya. Apakah bisa mendaftar untuk UMKM lain atau bagaimana cara untuk bisa mengisi di festivalnya nanti di festivalnya nanti? Kalau untuk acara ini sendiri kan sebetulnya sudah melalui berbagai kurasi ya. Oh iya. Itu kurasi ini dilaksanakan bersama sebelumnya Bank Indonesia bersama dengan Dekranasda bersama dengan Diskum Perindak. Sehingga nanti UMKM yang tampil itu tentu mereka yang sudah melewati tahapan kurasi. Nah, kalau misalnya di lingkungan Pak RT atau di lingkungan rumah kita sekitarnya ada tetangga yang mereka selama ini memproduksi UMKM, itu pada satu waktunya pada saatnya nanti dapat mendaftar untuk ikut kurasi dulu. Ikut kurasi dulu Pak ya. Kurasi ini dilaksanakan setiap tahun. Di Bank Indonesia. Di Bank Indonesia. Ya. Nanti setelah lolos kurasi dan akan diberikan pembekalan namanya, pembekalan materi. Kita bicarakan misalnya mulai dari bagaimana skala produksinya seperti apa, kemudian bagaimana manajemen keuangannya, membuat laporan. Karena laporan ini bagian penting ya. Karena supaya nanti orang lain sebagai pembeli akan percaya kalau kita bisa menyusun laporan keuangan. Bahkan kalau kita butuh modal, kita bisa pinjam ke bank kalau kita bisa menyusun laporan keuangan. Jadi perlu memisahkan antara misalnya punya uang pribadi dengan uang hasil dari usaha. Ini menjadi penting nih. Karena ada sebagian yang merasa, ini uang saya bisa ngambil kapan aja. Iya. Nah ini perlu dari awal diberikan edukasi. Nah kemudian juga bagaimana memanajemen karyawan. Karena nanti pada saatnya kan butuh karyawan. Tidak bisa semuanya dikerjakan sendiri. Makanya kami dari Bank Indonesia selalu mengatakan end to end. End to end itu adalah dari A sampai Z. Kita upayakan UMKM yang sudah lolos kurasi dan menjadi binaan ini untuk mereka memiliki standar yang sama. Makanya tadi kan mulai berjenjang. Seperti yang saya ceritakan ada subsisten dulu, kemudian ke potensial, digital, go sampai dengan go ekspor, go global seperti itu. Sehingga nanti mereka yang punya kemampuan yang terus-menerus berkembang setelah melewati berbagai tahapan, pada waktunya mereka bisa tangguh, unggul dan sebagainya. Tidak mudah karena ada satu hal kemudian berhenti karena kasihan nanti karyawannya. Kasihan juga nih produk yang sudah dikenal oleh masyarakat kemudian tiba-tiba hilang. Wah, atau mungkin mereka tidak bisa misalnya
memenuhi pesanan. Iya, Itu yang pasaran. sering saya ingatkan kepada kawan-kawan pelaku UMKM ini. Ingat bahwa karena naik kelas itu ada konsekuensi untuk masyarakat semakin mengenal produknya. Kan ada brand namanya, Betul. brand ini. Nah, karena mengenal, otomatis mereka tertarik untuk mencoba. Mencoba. Dari mencoba kemudian membeli. Dari membeli itu mereka akan nge-share teman-temannya. Karena zaman digital nih, Betul. ya kan melalui medsos, enak tuh produk tertentu misalnya. Apakah itu semacam acar, cakalang. Kita juga kan kayak ikan ya, ikan tuna. Kayak ikan, betul. Ya, betul. atau misalnya dari cabai kita bisa Iya. menjadi bon cabai, dari bawang menjadi bawang goreng. Ini cabai Ya, cabai betul. Gorontalo itu Pak. Ya, yang itu bisa menjadi cabai bubuk. Cabai kacil bubuk. marpiris itu. Ah, itu seperti itu. Oke. Kemudian dari pisang goroho itu bisa dibentuk seperti stik dan sebagainya. Jadi banyak sebetulnya yang kaitannya dengan produk-produk kita itu menarik. Saya beberapa kali tamu saya itu meminta. Karena semula saya perkenalkan kan saya bawa oleh-oleh nih. Iya. Kalau pulang ke Jakarta, cobain. Mau dong misalnya gitu kan pesan, atau mereka, itu apa kok bagus banget, itu batik atau apa? Oh, ini sulaman Karawa misalnya. Ini, Boleh iya. deh pesan misalnya gitu kan. Nah, dari situ kan saya ingat ke teman-teman kalau bisa udah mulai bertambah pesanannya, ini harus diantisipasi. Jangan sampai calon pembeli atau pembeli itu kecewa karena kita tidak bisa memenuhi pesanan semakin meningkat tadi. Nah, jadi kalau kita pikir-pikir, kalau bukan hari ini kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Betul, Pak. Makanya saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo ya, termasuk warganya Pak RT juga. Sampai warga banyak sekali Pak. Iya, berlapis-lapis. berlapis-lapis. Saya katakan dulu itu membelanja tuh UMKM. Wanu mau mayari, jadi patah memakai kris. Jadi itu. apapun belanjanya pakai kris. Pakai kris. Karena ini untuk kita juga, makanya tadi kan walaupun misalnya dengan 50.000 memakai kris, supaya apa? Supaya ekosistem digital ini tetap selalu kita pertahankan ya di setiap dimanapun, termasuk di kampus, di lingkungan masyarakat, dimanapun ada kris gitu kan. Mudah kok untuk pengurusannya bagi mereka yang mau jadi merchant-nya kris. UMKM ini semuanya menjadi merchant kris ya. Jadi mereka sudah menyiapkan yang namanya ada akrilik ya. Atau bisa juga menggunakan HP-nya misalnya, di situ ada krisnya, di scan, ada sebagai barcode kris dan sebagainya. Semuanya dimudah. Makanya ada yang namanya istilah Cemumuah, PT mungkin baru dengar nih. Cemumuah ada singkatannya. Iya, yang pertama adalah cepat. C-nya cepat. Mu-nya mudah. Ada lagi satu lagi murah. A-nya aman. Nah, ada ya handal. Ya, makanya cemumuah gitu kan. Itu supaya lebih mudah gitu kan. Itu lucu sekali sih, Pak. Iya. Jadi cemumuah. Millennial style. Ya, kalau di Jawa Barat itu apa ya? Semacam tante, bibi, atau di sini apa? Ya kayak gitulah panggilan gitu ya. Gitu ya. Jadi Sisa cemumuah. kalau di sini. Cemumuah. Gitu. Rian Celaluca yang Aduh gitu, ya Allah. Ya, Tapi ide-idenya ini Pak ya baru dan fresh itu saya pikir sangat terterima di Gen Z, apalagi milenial itu ya Pak. Ya, jadi ini juga kita bicara mengenai kondisi budaya di Gorontalo ya, yang religius dan sebagainya. Oleh karena itu nanti dengan kehadiran Pekan Ekonomi Syariah Gorontalo ini, atau disingkat Pesona ini, tentu memberikan warna sendiri ya untuk masyarakat, kaitannya dengan ini bagaimana kita juga mencoba untuk mengcombine ya ekonomi kita dengan tadi sikap sebagai masyarakat untuk religi itu. Makanya tadi ada lomba dakwah juga. Ada kaitannya dengan lomba ranking 1 kaitannya dengan ekonomi syariah gitu ya. Jadi bukan hanya ekonomi secara umum saja tapi juga ekonomi syariah. Makanya di sini kami libatkan juga yang namanya KDKS tadi ya, Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah. Kami libatkan juga Hebitrend, himpunan ekonomi bisnis pesantren. Karena di sini banyak pesantren juga nanti yang akan kita libatkan gitu. Berarti benar-benar ini Pak ya, benar-benar dilibatkan semua stakeholder yang ada ya Pak ya. Itu. Nah Pak, kalau misalnya itu saya punya warga kan kasihan juga, betul Pak Dian bilang tadi, ketika mereka punya produk, barang dan tidak ada yang membeli itu kadang-kadang juga saya kasihan Pak. Ya. Kalau di kampung halaman itu. Betul. Nah mungkin lewat kurasi di BI ini mungkin mereka bisa lebih meningkatkan lagi kualitas mereka ya Pak ya, bisa lebih lanjut. Sebetulnya kami melihat ya, mengamati selama 2 tahun terutama sejak saya di sini itu melihat sekarang ini bukan hanya Bank Indonesia sebetulnya yang peduli dan juga mengupayakan untuk membina UMKM. Ada beberapa instansi vertikal juga mereka bertanya kepada kami. Pertama mereka bertanya kan bagaimana caranya gitu. Kemudian yang kedua ada contohnya tidak. Kemudian ketiga adalah daftarnya. Sehingga kadang-kala
beberapa UMKM binaan kami juga diajak mereka untuk pameran, untuk melakukan kegiatan, baik interaksi vertikal, ada juga dari perbankan mengajak mereka. Kami terbuka ya, artinya bukan berarti UMKM yang sudah kita bina itu mereka tidak boleh aktivitas selain dengan Bank Indonesia, silakan saja. Gitu boleh kan. saja Karena dengan demikian bahkan itu bersyukur, artinya kalau misalnya binaan bersama ini nantinya tentu dipercaya, diberikan kesempatan untuk berkembang dari instansi yang lain, tentu kami sangat bangga dan bersyukur karena tentu itu membuka kesempatan bagi mereka untuk akselerasi kenaikan kelas mereka ya. Apalagi kalau mereka tidak hanya sebatas sebagai peserta, tapi mereka sebagai fasilitator. Kami lebih bersyukur dan berbangga lagi apa yang dulu kami berikan kepada mereka, nah sekarang bisa mereka berikan kepada yang lain gitu kan, pada yang pemula dan sebagainya. Itu harapan kami. Itu yang namanya sesuatu yang memiliki nilai tambah, naik kelas mereka. Jangan hanya berpuas mereka dengan homemade gitu ya. Hanya produksi rumahan, tapi bagaimana mereka menjadi industri. Bagaimana mereka menjadi pengusaha sebagai owner dan mereka menciptakan banyak lapangan kerja. Ya ingat bahwa kita masih terus berupaya profesi kita untuk semakin bertumbuh. Kaitannya dengan bagaimana kita mengentaskan kemiskinan. Kita juga masih ingat kita berupaya untuk terus mengatasi stunting. Nah pelan-pelan. Ya pelan-pelan nanti kita libatkan semua UMKM, semua pemangku kepentingan untuk memiliki mindset yang sama, pandai yang sama, bagaimana kita menumbuhkan UMKM ini supaya mereka semakin berdaya gitu ya. Dan dengan demikian kita memperoleh banyak hal dari lowongan pekerjaannya mereka bisa bekerja. Mengambil ya, betul. Nah, termasuk yang saya maksudkan juga adalah konten kreator. Bagaimana dengan kemampuan kreativitas mereka itu mereka mempublikasikan, memarketing produk-produk itu semakin menarik. Ya, sama seperti kita mempublikasikan pariwisata, ada Hiu Paus Shirley. Ini pun demikian dengan produknya UM. Kemasan pun sekarang sudah semakin bagus ya, semakin eye catching. Karena kita biasanya kan suka melihat dari awal dulu kemasannya dulu ya. Kemasannya gimana? Setelah itu kita mencoba rasanya kayak apa gitu ya. Kalau dua hal ini udah berpadu, wah udah cakep. Nah, misalnya kita lebih senang yang kemasan ukuran kecil gitu, atau sedang. Nah, selalu kami sampaikan kepada UMKM supaya mereka fleksibel di sini dalam hal memenuhi selera konsumen, selera pasar. Karena kan rajanya itu adalah konsumen yang menentukan. Ya kan, mereka ingin seperti apa? Kalau enggak mereka cepat lari. Oh ini sama aja, saya mendingan yang ini aja. Nah, selalu diharapkan mereka punya ide-ide yang gagasan-gagasan yang tentu membuat produk mereka itu lebih disukai dan dipilih gitu ya. Itu namanya brand image dari produk itu. Kalau mereka sama-sama ada stick Goroho misalnya, stick mana yang rasanya mungkin berbeda gitu, estetikanya nyaman. Kalau harga itu relatif ya, karena ngikuti juga kaitannya dengan kualitas ya. Ada kualitas, ada harga gitu. Tapi yang penting upaya mereka juga ya, mereka terlibat aktif di setiap komunitas misalnya. Sehingga kami berharap ke depan itu mereka semakin mandiri, menciptakan peluang-peluang gitu ya. Nah, pengalaman kami juga banyak di antara mereka yang semula sebagai pengusaha biasa, pemilik biasa, kedepannya udah punya beberapa gerai. Bahkan ada salah satu pemilik usaha dari Karawang itu cerita kepada kami itu sambil sedikit berkaca-kaca gitu ya. Mereka berkata terima kasih gitu ya, bahwa dengan kami dibekali, kami dibina dan sebagainya, yang semula saya ngontrak, sekarang saya punya rumah sendiri. Masya Allah. Saya mendengarnya itu, ya Allah, ya itu mungkin jalannya Allah gitu ya. Memang kehadiran kami sebagaimana tagline Bank Indonesia bahwa kami BI bangga bermakna itu betul-betul dirasakan betul gitu. Tentu BI tidak sendiri sekali lagi ya, karena banyak pihak dengan pemerintah juga, dengan Dekranasda, dengan dinas terkait. Kami juga tentu apresiasi, terima kasih kepada banyak pihak yang selama ini sudah banyak bekerja sama. Siap. Saya juga melihat semua acaranya Bank Indonesia juga disupport oleh bank-bank lain. Artinya itu bukan merupakan sebuah ini ya Pak, penghalang untuk berkolaborasi. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin Pak. Kira-kira untuk acara ini nanti khususnya dan untuk masyarakat yang lebih luas, mungkin ada pesan-pesan atau kesimpulan dari apa yang sudah kita obrolin hari ini Pak untuk ke masyarakat saya. Silakan. Ya, yang pertama tentu sekali lagi kami menghimbau, mengajak masyarakat, warga Provinsi Gorontalo, termasuk warga Pak RT dan termasuk saya di dalamnya gitu ya. Paguyuban Pride, Paguyuban Pride. Untuk mari kita sama-sama mendukung, mensukseskan acara pesona ini yang nanti insya Allah akan digelar pada tanggal 29 sampai dengan 30 Juni, berlokasi di Universitas Negeri Gorontalo. Nanti ikuti, follow akun Instagram Bank Indonesia
supaya nanti tidak ketinggalan update berbagi informasi kaitannya dengan acara tersebut. Yang kedua, bagi teman-teman adik-adik yang memenuhi persyaratan, nanti silakan untuk ikut dalam berbagai lomba berpartisipasi, tentunya dengan memenuhi persyaratan. Kemudian yang ketiga, bagi yang tentunya nanti ingin bertemu langsung dengan artis ibu kota yang kami hadirkan, tentu silakan untuk nanti membeli tiket gratis ya, tapi tentu mengikuti kegiatan apa yang tadi kami sampaikan dengan membeli produk UMKM itu dalam rangka juga mendukung menumbuh kembangkan UMKM kita. Dan nanti juga bisa menikmati berbagai fasilitas ya di situ, karena kita juga bisa belanja dan ada juga booth edukasi sosialisasi mengenai Cinta Bagam Rupiah, ada juga dengan Kris dan lain-lain. Insya Allah ini akan memberikan berkah bagi masyarakat warga Provinsi Gorontalo. Jadi terima kasih banyak ini Pak Dian, saya sudah diberikan informasi yang luar biasa, insight-insightnya juga keren sekali, dan paling penting adalah tadi saya mendapatkan satu rahasia tadi dari Pak Dian. Dan semoga ini juga sahabat-sahabat Pak RT dimanapun Anda berada juga yang menonton tayangan ini, semoga bisa mendapatkan inspirasi dari semua yang disampaikan, karena menurut Pak RT sendiri ini semuanya ini daging semua ini. Jadi tidak ada yang tidak ada yang dibuang, kayak tulang kalau kita lagi makan terus ada tulang kita buang, itu tidak ada. Jadi tolong teman-teman langsung mensupport kita kalau mau membangun ekonomi kita, ayo kita bangun dari UMKM. Oke, dan terima kasih banyak Pak Dian. Sama-sama Pak RT. Ya, insya Allah bisa ketemu lagi dengan Pak Dian, ini mahal sekali waktunya sebenarnya. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan Pak Dian, saya Pak RT dan segenap kru juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu di acara. Minum lagi Pak. Minum lagi.